Amerika Serikat dan Indonesia resmi menyepakati kerangka kerja untuk merundingkan Agreement on Reciprocal Trade atau perjanjian perdagangan resiprokal. Sidang paripurna DPR RI merestui rancangan APBN dan rencana kerja pemerintah 2026. Uni Eropa dan Amerika Serikat tengah menuju kesepakatan pemberlakuan tarif resiprokal sebesar 15%. Dan pemirsa, kembali bersama kami dalam Prime Market Highlights bersama saya Fajar Wayang dan tentunya saya tidak sendiri bersama dengan Rosalyn Chiu. Ocha, gimana kabar hari ini, Cha? Oh, barengan. Kabarnya baik, Fajar. Senang sekali selalu kembali di Market Highlights bersama dengan Fajar, tentunya dengan berbagai info-info dan juga isu menarik ya dari mancanegara dan juga dari domestik. Ya, kalau dari domestik lah ya, tadi kita mengutip sedikit perdagangan indeks harga saham gabungan ini menyentuh level tertinggi baru, Cha, 7.500-an. Sentimennya tidak jauh-jauh dari meredanya tensi dagang antara Amerika Serikat dan juga sejumlah negara. Dengan Jepang sudah sepakat 15%, dengan Uni Eropa ini juga menuju angka-angka yang tidak terlalu jauh, sementara Indonesia sudah mengeluarkan juga kerangka kerjanya terkait dengan perdagangan kedua negara. Ya, kita harapkan ini tentunya bisa semakin membaik dari waktu ke waktu ya, Cha, ya. Betul, kalau kita lihat net buy sudah berdatangan begitu ya, saham-saham perbankan yang kemarin melesu juga sudah kembali bangkit. Tapi kalau kita ulas sedikit terkait dengan kebijakan tarif ini juga kalau dari kalangan masyarakat ya banyak yang salfok bilangnya katanya tarifnya dari Indonesia ke Amerika Serikat ini kan 0% gitu ya, walaupun kita 19% dari itu ya. Tapi kemudian produk-produk kayak Apple, kemudian produk-produk teknologi lainnya, wah ini jadinya lebih murah dong harusnya. Tapi jangan mikirnya jangan ke situ dulu gitu ya, karena kita tetap harus menantikan juga bagaimana update negosiasinya seperti halnya 8 poin ini, apakah masih ada renegosiasi lebih lanjut. Jangan sampai kemudian kita ya jadi konsumtif doang, tapi nggak ada nilai tambah buat pemerintah kita gitu ya. Oke, baik, seputar tarif tentunya juga tadi sudah kami sampaikan sedikit, tapi pemirsa jangan lupa ada informasi update lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda. Iya, pemirsa Anda juga dapat menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com bersama saya Rosalyn Chiu. Dan saya Fajar Wayong, inilah Prime Market Highlights. Ya, kita ke informasi pertama. Pemirsa, Amerika Serikat dan Indonesia resmi menyepakati kerangka kerja untuk merundingkan Agreement on Reciprocal Trade atau perjanjian perdagangan resiprokal. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai dengan hadirnya Joint Agreement atau Reciprocal Trade atau perjanjian perdagangan resiprokal Amerika Indonesia tersebut akan memperkuat hubungan ekonomi bilateral dan memberikan akses pasar lebih luas bagi Indonesia. Selain itu, kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kerjasama jangka panjang yang telah dibangun sejak penandatanganan Trade and Investment Framework Agreement pada 16 Juli 1996. Dalam pernyataan bersama atau joint statement yang dirilis Gedung Putih disebutkan bahwa Indonesia akan menghapus sekitar 90% tarif untuk seluruh produk industri serta produk pangan dan pertanian asal Amerika Serikat. Sebagai timbal balik, Amerika Serikat akan menurunkan tarif menjadi 19% untuk barang asal Indonesia sebagaimana tertuang dalam Executive Order 14257 yang ditetapkan pada 2 April 2025. 13 poin, dan ini adalah perundingan langsung Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Donald Trump. Jadi ini adalah perundingan yang sudah cukup panjang dan diputuskan oleh kedua presiden. Perundingan masih akan terus berlangsung untuk bicara detail teknis karena masih ada beberapa kepentingan yang dijanjikan dan akan ditindaklanjuti, yaitu terkait dengan beberapa pokok, yaitu Indonesia akan diberikan juga tarif yang lebih rendah 19% untuk beberapa komoditas. Ya, sementara itu pemirsa, terbitnya joint statement kesepakatan tarif resiprokal antara Amerika Serikat dan Indonesia, menurut ekonom Indef Aryo Iramha, ini harus membuka peluang keuntungan ekspor impor sebesar-besarnya bagi Indonesia. Pasalnya kalau melihat dari pengumuman Presiden Trump terkait dengan 8 poin kerangka kerjasama perdagangan Amerika-Indonesia, secara kesepakatan dagang terkesan agak memaksakan kepentingan perdagangan Amerika.
Untuk itu, Indef mengusulkan agar pemerintah terus melakukan negosiasi lagi dengan instansi perdagangan Amerika. Melakukan upgrading teknologi gitu, karena pemerintah mendorong hilirisasi, kemudian mendorong beberapa industri-industri high-tech gitu ya, seperti semiconductor, dan di sisi lain juga tekanan biaya produksi. Maka tarif 19% ini dalam pandangan saya memberikan nafas ya negosiasi tanpa mematikan semangat ekspor ya, karena jika melihat tarif dari negara lain juga ini masih menjadi yang baik gitu ya. Jadi ini menjadi standar gitu bagi negara-negara yang belum mencapai deal dengan US. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Steve Forbes, Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan berlangsung selama lebih dari 2 jam ini membahas peluang kerjasama ekonomi hingga penguatan hubungan strategis Indonesia dan Amerika Serikat. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Roslani yang mendampingi Presiden Prabowo menyampaikan diskusi berlangsung hangat dan produktif. Menurut Rosan, Presiden Prabowo menegaskan visi Indonesia untuk terbuka terhadap kerjasama internasional. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan menghadiri sekaligus menjadi pembicara utama dalam forum tingkat tinggi Forbes CEO Global Forum yang akan digelar di Jakarta pada 14 hingga 15 Oktober 2025. Menurut Rosan, ajang ini tidak hanya menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menampilkan kebijakan dan peluang investasinya, tetapi juga menjadi momentum memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang makin diperhitungkan secara global. Bagaimana juga hubungan antara kedua negara ini bisa lebih ditingkatkan, dan juga mengenai bagaimana Bapak Presiden melihat ke depan Indonesia ini menjadi lebih baik dengan bekerja sama juga dengan banyak negara secara terbuka, termasuk juga dengan Amerika Serikat. Dan juga salah satu kunjungannya nanti mungkin disampaikan langsung oleh Steve Forbes bahwa rencananya Forbes akan mengadakan juga CEO Global Forum di bulan Oktober 2025. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menanggapi kesepakatan data pribadi warga negara Indonesia yang bisa dikelola oleh Amerika Serikat. Ya, Prabowo hanya menyebut bahwa Indonesia terus bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Adapun kesepakatan mengenai pengelolaan data pribadi warga Indonesia oleh Amerika Serikat ini merupakan bagian dari negosiasi tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%. Seperti diketahui, pemerintah Indonesia disebut memberikan kesempatan kepada Amerika Serikat untuk membantu melindungi data pribadi warga Indonesia. Hal ini tertuang menjadi salah satu ketentuan yang ada dalam 8 poin kesepakatan tarif antara Amerika dengan Indonesia yang dirilis oleh Gedung Putih. Selain pemindahan data, Indonesia dan Amerika juga akan merampungkan komitmen mengenai investasi digital, perdagangan, dan jasa. Itu sedang di negosiasi berjalan terus, ya.